Tidak boleh kita jual harganya 133.000 karena itu 30%. Untung boleh lebih dari 100%, tapi harga jual jangan di atas 30% harga pasar. Kenapa? Ya, karena itu ghabnun khabis atau sini fahish, pemalsuan harga yang keji. Ya, kita break dulu, kita azan, ya dengar azan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah, kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya. Dan untuk kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan dari DKM Masjid Imam Syafi'i. Sepertinya Masjid Imam Syafi'i membutuhkan uluran tangan kita kembali untuk pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Pada kesempatan yang lalu sebelum pandemi kita sudah melaksanakan pembangunan. Qadarullah belum sempat selesai, terjadi pandemi maka kita hentikan. Oleh karenanya pada kesempatan ini kami mengajak untuk kita semuanya untuk membantu pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i yang rencananya akan membangun kamar mandi, kemudian tempat wudhu, kemudian kamar untuk marbot, kemudian kamar untuk kunjungan ustadz dan lain sebagainya, yang diperkirakan sekarang kebutuhannya adalah 250 juta. Oleh karena kaum muslimin kita mengajak untuk sama-sama bahu-membahu membantu pelaksanaan pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Mudah-mudahan dengan uluran tangan kita, walaupun jumlahnya tidak besar, menjadi pahala jariyah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ingin berpartisipasi untuk membantu yang dari jarak jauh, silahkan untuk melihat rekening yang ada di bawah ini. Kemudian yang dekat bisa bantuan diantarkan langsung ke Masjid Imam Syafi'i, baik bentuknya finansial ataupun bahan-bahan bangunan. Ini yang kami sampaikan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah, kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya. Dan untuk kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan dari DKM Masjid Imam Syafi'i. Sepertinya Masjid Imam Syafi'i membutuhkan uluran tangan kita kembali untuk pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Pada kesempatan yang lalu sebelum pandemi kita sudah melaksanakan pembangunan. Qadarullah belum sempat selesai, terjadi pandemi maka kita hentikan. Oleh karenanya pada kesempatan ini kami mengajak untuk kita semuanya
untuk membantu pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i yang rencananya akan membangun kamar mandi, kemudian tempat wudhu, kemudian kamar untuk marbot, kemudian kamar untuk kunjungan ustadz dan lain sebagainya, yang diperkirakan sekarang kebutuhannya adalah 250 juta. Oleh karena kaum muslimin, kita mengajak untuk sama-sama bahu-membahu membantu pelaksanaan pembangunan yang calo, dan ini adalah hal yang dikenal di zaman Nabi dan di zaman sahabat serta zaman setelah beliau dan tidak dipermasalahkan. Artinya apa? Maklar dalam Islam boleh, jadi calo boleh. Apa itu maklar? Wakil. Contoh, teman kita sedang punya tanah untuk dijual. Harganya 100 juta. Kita deketin sebagai calonnya. Mau bantu saya jual enggak? Mau saya bantu jual enggak? Mau. Tapi saya minta persentasenya. Yaudah, terserah jual berapa, yang jelas 100 untuk aku. Dinaikinnya 200 juta, laku. Kenapa? Pasar, Pak. Saya ingat dulu, tanah strategis dijual murah di tengah-tengah kota dengan harga murah, enggak laku. Tapi ketika dinaikkan harganya menjadi harga pasaran, malah laku. Karena orang-orang mikir, ini kok murah sekali, jangan-jangan penipuan gitu. Jadi terkadang yang paling penting dari pemasaran itu adalah target yang terukur. Kalian punya copywriting yang keren, tapi jual celana isbal kepada orang-orang yang belum kenal sunnah, yang gak isbal, gak ada yang mau beli. Jual cadar kepada sosialita, gak mau dia beli. Karena itu bukan target marketernya. Nah, jadi itu dalam Islam boleh Pak calo, meskipun calo ini udah jelek namanya ya. Calo kau nih. Ngulo ya. Ngulo, kau nih ngulo. Padahal itu halal-halal saja. Yang bikin calo itu rusak namanya karena bisa jadi dia menaikkan harga 30% di atas harga pasar. Ingat, harga pasar kalau dia ada harga pasar. Atau banyaknya kasus penipuan dan ketidakjujuran. Ini yang banyak. Ya bagus-bagus nian lah, rupanya bohong. Inilah yang merusak nama calo. Dan Nabi juga nggak suka dengan nama calo. Nabi ubah namanya, ya ayyuhat tujar, wahai para pedagang. Nggak lagi namanya calo, dia pedagang. Menjualkan barang orang lain atau mencarikan barang untuk orang yang membeli, itu adalah bisnis tanpa modal. Contoh, di grup WA ada yang bilang, ada ini enggak ya, ada yang jual motor bekas tidak ya? Nah, ini kesempatan jualan. Antum cari motor bekas, antum bilang saya pengen berapa harganya, sekian. Boleh nggak saya ambil keuntungan sekian? Boleh, oke, deal. Tawarin ke dia. Butuh berapa? Ini ada motor harga sekian nih. Ya, deal. Dia ambil keuntungan, sah. Atau ada teman kita yang sedang jual rumah. Berapa rumahnya? 200 juta aja. Saya jual ini ya, saya jualin ya, cuman 10% untuk saya, 20 juta untuk saya. Oke, deal. Ini calo kan? Maklar dan halal-halal saja. Terus apa perbedaan antara reseller dengan marketer? Sebagian orang keliru memahami dropshipper, marketer dan reseller. Marketer, market, pasar, orang yang memasarkan. Artinya dia jadi bagian dari produk. Orang yang menjualkan barang,
dan mendapatkan fee dari keuntungan tanpa menaikkan harga. Kalau bahasa kita agen, itulah marketer. Distributor, itulah namanya marketer. Dia ngambil dari produsen harga barang buku tersebut 20.000 pasarannya. Karena dia marketer, dia mendapatkan 50%. Dia bisa mendapatkan dengan harga 10.000. Sehingga keuntungannya adalah 10.000. Itu namanya apa? Marketer. Jadi dia menjualkan barang orang lain, dan maklar lebih kepada marketer kalau zaman sekarang. Dan dia punya kerjasama dengan produsen. Adapun reseller itu adalah orang yang membeli barang, menyetok barang. Kalau marketer nggak nyetok, Pak, tapi dengan harga yang murah karena ada kerjasama. Ya, jadi reseller oke. Syaratnya ngambil minimal sebulan 10 piece. Dikasih harga sekian. Nah, kalau ini dia boleh menjual dengan harga yang di atasnya, karena dia sudah membeli barang tersebut. Itu namanya reseller, menjual kembali. Kembali, seller jual. Reseller artinya menjual kembali, dan kedua-duanya boleh. Reseller maupun marketer boleh kalau mendapatkan izin dari produsen dan keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Boleh keuntungan sesuai dengan persentase maupun dengan fee. Pokoknya saya jual 10% ya, keuntungan saya itu. Yang dari muskilah banyak yang ditanyakan. Ingat, tidak boleh marketer dan reseller itu memiliki reseller tambahan, memiliki marketer tambahan, kecuali dengan izin produser. Namanya aja wakil. Wakil nggak boleh mewakilkan kepada orang lain tanpa sepersetujuan pemberi wakil yang pertama. Saya bilang tolong belikan bakso, yang ini bilang sama temannya tolong belikan bakso gitu. Ini nggak boleh, kecuali harus izin kepada si produsen. Ya. Dropshipper, Ustaz. Dropshipper tidak ada kaitan dengan wakil. Dropshipper itu tidak ada izin menjual. Karena itulah dropshipper ngeri-ngeri sedap. Bisa terjatuh ke dalam kesalahan banyak sekali, terutama di kalangan ikhwan. Terjatuh dalam masalah dropshipper, COD, kemudian pre-order yang tidak ada izin. Dan ini bahaya. Dan pernah kita bahas sebelum-sebelumnya. Ustadz gimana Ustadz? Silakan simak di video-video sebelumnya. Ya, nambahin view Fatmedia ya. Ya. Ada belajar muamalah tuh harus kesinambungan. Saya dijelasin lagi dropshipper, kita bahas di akad salam dropshipper gimana, yang boleh bagaimana, yang nggak boleh bagaimana. Silakan ulang di akad salam ya, di akad jual beli salam, pre-order dan semisalnya. Kita lanjutkan. Jadi dalam mazhab Syafi'i kan tidak boleh menjual di atas harga pasar. Yang lebih tepat adalah boleh kalau sesuai dengan kesepakatan produsen. Tapi biasanya produsen dia nggak mau ya, karena bisa merusak harga pasarnya. Jadi dia fee-nya itulah bedanya. Kalau reseller, kenapa orang banyak dropshipper? Dropshipper mah bebas, nggak ada ikatan. Ya, dia nggak harus nyetok barang. Dropshipper itu paling enak, tapi paling rentan. Ya, paling rentan. Dia nggak boleh beli pre-order. Beda dengan akad murabahah, itu beda lagi. Ya, kapan-kapan kita bahas tentang masalah akad murabahah. Ya, akad untuk minta tolong belikan, ya tolong belikan. Atau wakalah bil ju'al boleh ya. Wakil dengan upah dan seterusnya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Wala yajuzu an yabi'a min nafsihi wala yukirru ala muwakilihi illa biidnih. Tidak boleh dia si wakil membeli untuk dirinya sendiri. Dalam mazhab Syafi'i, ingat dalam mazhab Syafi'i. Dia wakil, dia beli untuk dirinya sendiri. Ini nggak boleh, ya.
ini tidak diperbolehkan. Kenapa kira-kira? Karena biasanya orang yang memberikan izin untuk memberikan wakil untuk menjual barang sesuatu, itu harganya dinaikkan. Sedangkan rasa kita pengen membeli sesuatu yang harganya dimurahkan, kan bertentangan. Ya, bertentangan. Ini tapi enggak berlaku zaman sekarang, karena sekarang ini reseller rata-rata ya fee-nya gede. Ya, artinya dia malah beli lebih murah kalau dia beli langsung untuk dirinya. Dan yang lebih tepat boleh. Yang lebih tepat adalah pendapat mazhab Syafi'i di sini kurang tepat. Yang tepat boleh kita untuk membeli untuk diri kita sendiri. Jadi tolong jualin nih barang saya, bakso saya nih, harga 10.000. Ya. Dia udah aku beli bakso dulu. Boleh ya, enggak masalah. Kalau dia sama-sama ridho. Dan tidak boleh wakil di dalam ikrar, pengakuan, biasanya dalam persaksian. Ngaku dah kau kalau ini rumah kau di hadapan hakim. Aku wakil ke uang ya untuk ngakuin, enggak boleh. Dalam pengakuan dalam persaksian tidak boleh diwakilkan kecuali dengan izin orang yang mengadakan pengakuan tadi. Termasuk juga kita nggak boleh ngaku-ngaku sebagai produsen. Di antara kesalahan reseller marketer adalah bertindak seolah-olah dia pemilik barang. Ini nggak jujur. Karena mindset orang kalau pemilik barang artinya barangnya lebih murah harganya. Padahal dia adalah reseller yang ketiga. Ya. Dan di antara adab yang kurang tepat adalah ngembek di mano. Nah, ini. Meskipun sah-sah saja. Tapi kurang tepat. Ya. Dia jualan buku, kau ngembek di mano. Nah. Ini di antara adab yang kurang baik, ya, yang kurang baik. Kecuali emang dalam rangka ya kalau kita mau sah-sah saja enggak masalah, ya. Tapi dalam etika itu kurang baik. Tapi kalau kita ditanya begitu ya apa salahnya? Ya saya ngembek di toko sana, silakan kalau mau jual baru, enggak ada saing-saingan, Pak. Dalam masalah rezeki. Kenapa? Karena semuanya sudah ada rezekinya masing-masing. Wallahu taala alam. Demikian, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau enggak ada alhamdulillah. Kurang lebih ini ada 18 pertemuan lagi tentang fikih muamalah. Jadi seandainya satu pembahasan ya, 18 pembahasan. Satu pembahasan itu ada satu pertemuan, berarti kita butuh untuk menyelesaikan fikih muamalah itu 18 dibagi 4,2. November, Desember, Januari, Februari. Insyaallah Maret ya sebelum April sebelum Ramadan kita menyelesaikan fikih muamalah. Ya, adapun fikih-fikih setelahnya wallahu taala alam, ya. Yang jelas kita targetkan selesaikan fikih muamalah, dan memang semakin lama semakin kurang menyenangkan fikih muamalah ini. Tapi kapan lagi kita menyelesaikan fikih muamalah? Jarang ada yang bahas fikih muamalah dari A sampai Z. Muzaraat gimana, tentang masalah ya jual sewa menyewa gimana, tentang masalah tentang ariyah pinjaman barang bagaimana, apa yang boleh dan tidak boleh. Boleh enggak kita minjam minjam motor, tapi yang punya motor bilang tolong ya isin bensin full gitu. Apakah ini riba karena mengambil keuntungan dari pinjaman? Maka kita akan bahas ya. Bagaimana hukumnya minjam pena, sedangkan minjam pena isinya kan enggak kita kembaliin. Bukan minjam, minta pena itu ya. Minta isi tinta pena atau yang semisalnya. Ini kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang panjang sehingga harap bersabar ya. Tentang gosok rampasan gimana, tentang utang piutang, tentang masalah musakot, tentang masalah barang temuan, nemu uang di jalan bagaimana. Kalau enggak salah saya menyelesaikan fikih muamalah hanya sekali ya di kajian, yaitu di Sako ya 3 atau 4 tahun yang lalu ya 3 atau 4 tahun yang lalu. Umdatul Ahkam itu pun belum selesai, yaitu pun belum selesai kitabnya ya. Fikih nikah rame langsung dibubarkan oleh jamaahnya
ya karena mulai rame. Ini fikih nikah nanti rame juga insyaallah. Cuman fikih nikah insyaallah tidak kita bahas ya. Kita bahas fikih muamalah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada nanya ya? Ya. Ada nanya nggak? Nggak ada kan? Ya, alhamdulillah.